Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Novika Sari dengan NIM 123210007 dan rekan saya Ratih Dwi Nurlita Sari dengan NIM 123211010. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kita dengan tema program rumah sakit. Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan jenis penawaran dalam bentuk jasa. Dalam melakukan pemasaran jasa, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pelayanan itu diberikan. Oleh itu, relationship dan juga komunikasi menjadi modal utama. Image positif di masyarakat akan tercipta apabila masyarakat sudah merasakan kepuasan atas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang didapatkan. Bila image positif di masyarakat sudah tumbuh, maka kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dapat diterima oleh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa program ini dibuat guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di rumah sakit. Yang kedua, program ini juga bisa memudahkan pelanggan untuk mencari informasi mengenai data pasien sampai data dokter yang menanganinya. Yang ketiga, program ini juga sangat memudahkan dalam proses pendaftaran pasien. Nah, jika kualitas pelayanan rumah sakit itu baik, maka secara otomatis nama rumah sakit itu juga akan terkenal dan akan dijadikan rekomendasi rumah sakit terbaik dalam pelayanannya. Untuk pembagian tugas itu sendiri, kita pada minggu pertama, kita menentukan tema dari program. Nah, selanjutnya pada minggu 1, 2, dan 3, kita membuat listing program tersebut. Dan minggu terakhir pada minggu keempat, kita membuat laporan. Oke, untuk yang penjelasan listing program akan saya jelaskan sendiri. Izin share screen. Nah, di codingan ini terdapat deklarasi struk pasien dengan variabel nama, tempat tanggal lahir atau TTL, nomor pasien, alamat, kode penyakit, nama dokter, dan tanggal. Nah, kemudian ini disimpan dalam struk simpan data dengan tipe data string. Selanjutnya ini ada tampilan pilihan menu utama. Sebelumnya ini ada deklarasi fungsi void, ada get file, set file, get list file, menu data, input, output, delete file, searching, search by nama, search by nomor pasien, search by kode penyakit, dan yang terakhir search by nama dokter. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan menu utama dari program rumah sakit yang kita buat. Nah, di sini kita dapat menginputkan pilihan menu yang kita inginkan. Pilihan menunya itu ada satu, data pasien, yang kedua ada search. Nah, di sini terdapat percabangan switch dari menu-menu yang dituju. Masing-masing percabangan ini tadi sudah dibuatkan fungsi void di awal. Nah, selanjutnya ada fungsi void get file. Nah, di sini kita dapat menyimpan data ke my file input, dan selanjutnya ini ada fungsi set file itu untuk menyimpan data pada my file output. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi void get list file. Dalam fungsi ini terdapat sorting dengan tipe strike selection sort yang gunanya untuk mengurutkan data. Nah, data yang diurutkan di sini adalah data dari kode pasien. Nah, ini adalah fungsi untuk mengambil data dari file. Selanjutnya ada fungsi void menu data. Nah, di sini ada 4 pilihan menu, yaitu 1 input, 2 output, 3 delete file, dan keempat ada menu kembali ke awal. Nah,
Di bawahnya ini ada percabangan dari switch dari menu yang dituju. Masing-masing percabangan sudah dibuatkan fungsi di awal yang tadi. Nah, selanjutnya ada fungsi void input. Nah, di sini digunakan untuk menginput data pasien. Nah, ini ditampilkan menu juga, input data pasien. Seperti kita bisa menginputkan tempat tanggal lahir, nomor pasien, alamat, kode penyakit, nama dokter, tanggal periksa. Nah, di sini ada listing program untuk menyimpan data ke file yang telah dibuat. Nah, fungsi selanjutnya ada fungsi output. Nah, di sini juga hampir sama seperti fungsi input dengan menginputkan nama, tempat tanggal lahir, nomor pasien, alamat, kode penyakit, nama dokter, tanggal periksa. Nah, di bawahnya ada myfile.close ini untuk menampilkan data dari file yang ada. Nah, selanjutnya ada fungsi void delete file yang gunanya untuk menghapus atau mendelete data yang salah ketika kita menginputkan di awal tadi. Nah, ini adalah fungsi untuk menghapus data yang ada di dalam file. Selanjutnya ada fungsi searching. Di sini ada menu search data pasien. Yang pertama ada search berdasarkan nama, yang kedua search berdasarkan nomor pasien, yang ketiga search berdasarkan kode penyakit, yang keempat search berdasarkan nama dokter, yang kelima kembali ke menu awal. Nah, input ini dapat untuk mencari data-data pasien yang kita inputkan di awal tadi. Di sini ada percabangan switch dari menu yang akan dituju. Masing-masing percabangan ini juga tadi udah diatur di void yang di awal tadi. Selanjutnya ada void search by nama dengan tampilan seperti ini, dan selanjutnya ada juga search by nomor pasien, search by kode penyakit, search by nama dokter, dan bisa kembali ke menu awal lagi dengan pilihan yang terakhir yang tadi. Oke, sekian penjelasan listing program dari saya. Untuk run program dan penjelasan yang lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ratih Dwi Nurlitasari. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih, James share screen. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Alif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan terlebih dahulu tadi, di program kami yang pertama, pada tampilan yang pertama ada deklarasi data di dalam struct, yang kemudian untuk menyimpan data pasien yang disimpan ke struct simpan data. Selanjutnya ada deklarasi void. Nah, masuk ke main utama, di sini akan tampil cover atau tampilan utama program rumah sakit yang telah kami buat. Pada tampilan ini terdapat dua pilihan, yaitu data pasien dan juga search. Apabila saya inputkan pilihan yang pertama, data pasien, nah ini akan masuk ke tampilan berikutnya, yaitu menu masuk ke menu data. Nah, pada codingan kami, pada void menu data terdapat 4 pilihan, yaitu yang pertama input, output, ketiga delete file, dan juga kembali ke menu utama. Pada pilihan pertama input file, nah di sini kita akan menginputkan data dari pasien rumah sakit. Nah, pada pilihan pertama input data, maka akan masuk ke void input data. Di sini, user diminta untuk menginputkan banyak data pasien yang akan diisi. Misalkan saya akan mengisi satu pasien. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisikan nama, tempat tanggal lahir, nomor pasien, alamat, kode penyakit, nama dokter, dan juga tanggal periksa. Nah, saya akan mengisikan datanya terlebih dahulu.
Nah, untuk masuk ke pilihan yang kedua, output. Nah, saya akan terlebih dahulu mengisikan beberapa data untuk kemudian digunakan di output dan juga di log file. Saya akan memasukkan dua data lagi. Nah, di sini saya menginputkan nomor pasien dan juga kode penyakit yang sengaja tidak saya urutkan untuk melihat apakah sorting yang kami gunakan berjalan atau tidak. Nah, masuk ke pilihan yang kedua, output. Nah, pada output, di sini kita diminta untuk menginputkan nama file atau kode pasien untuk mengoutputkan data. Misal saya isikan 001, nah maka akan keluar atau output dari data yang telah diinputkan. Terus, saya akan menginputkan satu file lagi untuk mengecek apakah void delete data yang telah kami buat berjalan atau tidak. Random aja. Yang pilihan yang ketiga yaitu delete file. Nah, maka saya akan mendemokan delete file. Saya akan menghapus file yang telah saya buat tadi. 04. Nah, di sini user diminta untuk menginputkan nama file atau kode pasien yang salah. Nah, maka di output, nah tinggal dua data. Saya akan kembali ke menu utama. Nah, di vote selanjutnya yaitu vote searching. Di vote searching sendiri, di sini ada 4 pilihan, yaitu ada 5 pilihan. Yang pertama yaitu search berdasarkan nama, search berdasarkan nomor pasien, search berdasarkan kode penyakit, search berdasarkan nama dokter, dan pilihan yang terakhir yaitu kembali ke menu awal. Di menu searching sendiri, kita diminta untuk menginputkan menu dari menu pencarian data pasien. Di sini saya akan mendemokan searching berdasarkan nama. Yang pertama. Nah, di sini akan keluar inputan file yang telah kita buat. Terus saya akan mendemokan searching selanjutnya yaitu menggunakan nomor pasien. Nah, berhasil juga. Begitupun dengan searching yang lain, cara kerjanya sama. Kembali ke menu utama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Alif. Oke, terima kasih pada Ratih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Mohon dimaklumi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.